Jadi sekarang untuk jadi mama yang baik, papa yang baik, itu tuntutannya lebih tinggi, nggak cuma kayak sandang papan pangan. Punya financial security itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua nggak sih? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Anak tuh perlu taat mutlak gitu, karena buat aku mereka tuh belum bisa make decision. Jadi mereka ya belajar untuk makan apa yang ada di meja makan gitu kan, untuk apa yang kita sediakan gitu. Kalau di parenting itu nggak harus sempurna ya, hanya show up the best way you can, mamas, papas, spend quality time gitu kan, perjuangan, kasih yang terbaik lah, bukan yang sempurna. Kita menjadi parents itu nggak ada expirednya, nggak ada akhirnya. Ketika anak-anak kita menjadi keluarga sendiri pun tetap kita orang tua mereka. Dan satu lagi aku belajar juga, itu adalah yang terpenting adalah sebenarnya relasi. Gimana kita tetap harus bisa menjaga relasi, anak ini merasa feeling safe, tapi juga dia bisa menghormati kita sebagai orang tuanya. Momen berat adalah saat anakku itu mengalami suatu kesulitan atau bahkan lebih dalam lagi penderitaan. Dan di dalam jiwaku tuh kayak lindungi, selamatkan gitu kan. Misalnya ada yang galakin anakku gitu kan di sekolah sama teman gitu kan. Sini mama marahin. Nah itu kan insting pertama gitu kan. Siapa sini bilang mama gitu. Halo, kembali lagi di LF Talk. Kali ini temanya adalah parenting. Gue Cika, mami dari 3 anak. Yang pertama umurnya 5 tahun, yang kedua umurnya 4 tahun, yang ketiga umurnya 1,5 tahun. Hari ini gue ditemani oleh 2 LF partner. Yang pertama, Halo, gue Deborah. Gue seorang ibu dari 2 orang anak. Yang pertama itu anak pria ya, usia 9 tahun. Anak kedua tuh perempuan 6,5 tahun. oke, yang kedua ada. Hai semua, aku Sarah. Mirip nih sama Deb, aku juga mama 2 anak. Yang pertama laki umur 9,5 tahun, dan yang kedua perempuan umur 6 tahun. Oke, nah kali ini kita mau bahas ya tentang topiknya parenting nih, ya kan? Nah, masuk ke pertanyaan nih ya. Nih, menurut kita nih, kira-kira jadi orang tua zaman sekarang itu jauh lebih berat nggak sih dari dulu, dari yang dibandingin orang tua zaman dulu? Siapa mau jawab dulu nih? Deb dulu mungkin. Ya tentu ya, banget gitu. Kenapa? Karena sekarang kita semua tahu ya, kita sangat terekspos dengan dunia digital, sosial media, benar kan? Ya mungkin zaman dulu tuh nggak seperti itu. Jadi influence-nya tuh sangat-sangat cepat gitu, in a positive way maupun sebaliknya. Jadi gimana kita pastinya challenge-nya lebih berat menurutku ya, karena gimana kita nggak bisa terus mereka kekepin gitu kan, tapi gimana kita menjaga asupan yang mereka konsum itu tuh kita bisa saring gitu sebisa kita gitu. Itu menurut gue gitu. Kalau menurut Sarah? Kalau aku setuju sama yang Deb bilang. Kalau aku yang agak lebih berat, menurut aku tuh jadi orang tua benar lebih berat sekarang dibanding orang tua kita atau mungkin opa oma kita dulu. Tapi menurut aku tuh ada 2 faktor ya yang agak berhubungan tuh satu dengan yang lain. Satu itu tambah hidup modern ya, kayak sekarang kita tinggal di Jakarta, kota besar gitu ya. Hubungan antara keluarga besar sama keluarga inti tuh udah lebih renggang, nggak seketat dulu, seerat ya, bukan seketat ya. Jadi maksudnya tambah lama tuh ya seorang mama, seorang papa, suami istri tuh dengan anak-anaknya ya satu rumah tangga itu dan mengurus sendiri. Jadi support sistemnya tuh dari keluarga besar kayaknya berkurang ya. Dan dulu kan kalau dulu banget gitu, itu kan udah kayak tribe gitu ya, village gitu, everybody raises everybody together. Sekarang ya kita seorang ibu, kita seorang ayah, tanggung jawab sama anak masing-masing gitu. Jadi support sistemnya berkurang. Terus nomor 2 dengan ya misalnya tadi kalau kamu bilang kan lebih ke teknologi. Nah ini kan kita di era dimana informasi tuh banyak banget. Jadi informasi tentang neuroscience pun, perkembangan otak anak udah banyak. Jadi sekarang untuk jadi mama yang baik, papa yang baik, itu tuntutannya lebih tinggi. Gak cuma kayak sandang papan pangan. Anakmu bernafas hore, ke sekolah hore, punya rumah dan pakai baju dan tidak bau, tepuk tangan gitu kan. Tidak lapar. Sekarang kan untuk jadi orang tua tuh maksudnya harus jadi safe space buat anak, ya kan, harus quality time dengan anak. Pokoknya banyak deh gitu yang sekarang penelitian sudah membuktikan gitu kan. Jadinya menurut aku tuntutannya lebih berat, tapi support systemnya berkurang. Jadi menurut aku lebih berat. Jadi nambah lagi Pressure lebih tinggi ya. Nah kalau menurut kamu gimana, Cik? Kalau menurut aku bener sih, setuju banget nih sama Deb sama Sarah. Plus minus sih, karena mungkin kalau kita zaman dulu informasi memang belum terlalu
teknologi nggak seperti Iya. sekarang gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin tidak ada ekspektasi seperti sekarang nih. Kalau sekarang nih ekspektasinya tinggi banget nih, karena ya Mengcompare ya. compare nggak mau lah, ya kan. Walaupun dalam hati mikir kayak ya udahlah gitu kan, kita lihat anak orang biasa-biasa, tapi nggak bisa. Jauh dalam hati tuh kalau lihat Instagram pasti pengen, Iya. Benar. pengen kayak dia, pengen kayak siapa. Nah itu yang bikin aku merasa zaman sekarang tuh bisa lebih berat sih dibanding zaman dulu gitu. Nah aku juga penasaran nih, kira-kira gimana sih seni mendidik anak kalau dari saya lagi tuh gimana? Seni mendidik anak. Oke, kalau by the way aku tuh konsultan parenting. Jadi Wah, apa tepat namanya, banget ada kebanyakan sih mama-mama ya, tapi papa-papa juga welcome. Tapi mama-mama banyak yang konseling dengan aku tentang parenting zaman sekarang ya kan. Di dunia ini sekarang, kalau menurut aku sih seni mendidik anak itu ya tadi lebih dari sandang papan pangan. Ya, tentu itu penting, tapi kita itu harus menjadi safe parent. Itu yang selalu aku ajarkan. Safe parent itu apa? Kalau aku aspeknya ada 3. 1 fisik, 2 emosional, 3 financial. Jadi physically safe parent ya itu anaknya kan dikasih rumah, maksudnya ada tempat pulang yang aman, mereka merasa apa namanya nggak lapar gitu kan ya. Dan juga aku nggak setuju dengan mukul ya. Walaupun itu wherever you are we will meet and we will discuss. Nomor 2 emotionally safe parent. Kalau emotionally safe itu yang sekarang mama papa belajar adalah untuk hold space untuk semua perasaan anak tuh dibolehkan. All feelings are allowed, bad behavior not allowed. Not all bad behaviors are allowed, tapi feelings itu diterima dan divalidasi. Nah, jadi tuh emotionally safe parent itu adalah mama papa yang menyediakan tempat untuk anak itu di rumah bisa ekspresi, bisa curhat. Nggak boleh harus toxic positivity, cuman boleh bersyukur dan say thank you ke mama papa, dan nggak boleh kurang ajar. Tapi dia marah bisa ngomong, ya kan, dia sedih bisa ngomong. Jadi intinya bisa curhat, satu tim kita terima gitu badai-badai mereka di dalam itu, kita bisa validasi. Dan nomor 3 ya tentu financial safety ya. Ini nih yang beberapa tahun ini aku lagi telusurin sendiri juga, bahwa kita itu harus provide financial safety buat mereka. Apakah kita ada atau kita nggak ada. So itu sih kalau aku seni mendidik anak sekarang tuh 3. Be a safe parent dalam 3 aspek, emotional, physical, and financial. Kalau kamu gimana, Cik? Belajar banyak banget sih, barusan dengar dari Sarah. Kalau aku jujur, aku tuh penganut gentle parenting. Wah. Langsung dilihat ya. Oke. Gitu. Jadi aku setuju banget, anak boleh mengekspresikan feelings mereka di rumah juga. Aku sama suami juga nggak pernah berusaha untuk memvalidasi lah semua emosi yang keluar di rumah gitu. Tapi ada berbagai batasan yang kita juga tetapkan gitu. Kalau mereka sudah terlalu sikapnya udah behaviornya udah terlewat batas, ya kita ambil langkah tegas lah gitu, dengan janjian dulu biasanya sama anak di depan gitu. Jadi kita mau misalnya nih anak mau nonton gitu kan, kita janjian nih, oke kita cuma kasih waktu 2 jam ya gitu, kamu setuju nggak gitu. Jadi kalau udah kamu setuju berarti 2 jam kita cut, selesai nontonnya gitu. Pastilah anak kalau misalnya udah terlalu kan kayak marah-marah gitu ya, kita bisa aku sih bilang nggak bisa, karena kita udah sepakat. Nah kadang yang lupa itu adalah untuk bikin perjanjian di awal. Jadi suamiku juga kadang suka kelepasan, jadi dia memperbolehkan misalnya anaknya jajan gitu lah ya, ke mall gitu kan, beli barang apa, tapi nggak ada perjanjian nih. Ke Toys Kingdom misalnya kan, tiba-tiba nggak boleh nih beli 2 atau 3 barang, cuma hanya boleh 1, tantrum lah anaknya gitu kan. Nah itu yang kadang tuh aku perlu ingetin lagi sama suami juga kan, ya seni parenting itu kita harus sama-sama, ini suami istri satu suara. Betul. Iya, jangan cuma dari mamanya doang atau papanya doang terus giliran kayak gini. Iya, Tunjuk-tunjukkan. ya kan, jadi lihat-lihatan terus akhirnya di belakang layar kita nggak boleh gitu tadi gitu kan. Jadi harus satu tim sih. Kalau menurut aku seninya itu ya salah satunya adalah menyamakan suara dengan suami juga, co-parentingnya itu gitu, sama-sama parentingnya. Kalau dari Deb gimana nih seninya? Kalau aku sendiri tuh lebih ngomongin, tadi tuh setuju banget ya kalian, aku lebih ngomongin gimana kita sebagai parents tuh kan nggak ada sekolahnya ya, ibarat benar nggak ya kan. Satu sisi kita tuh ya itu maunya sayang sama anak, memvalidasi perasaan mereka, tapi di sisi lain juga tugas kita sebagai orang tua untuk mendisiplinkan mereka dan membentuk karakter mereka sejak kecil, benar kan? Karena kita dipercayakan sebagai orang tua, tentunya juga dititipin nih tugas gimana kita mendidik mereka supaya jadi orang lah kalau kata orang kan. Jadi kalau aku ngeliatnya seni parenting yang aku terapkan sendiri itu mungkin ibarat tuh analogi jam ya, jadi sesuai usia mereka gitu kan. Dari 0 sampai 5 tuh aku, kalau kita ngomong otoritas gitu ya, orang tua dan anak, aku tuh mungkin ibaratnya tuh jam 6
Jadi 12 jarum panjang 12, jarum pendek ke 6 gitu kan. Jadi intinya anak tuh perlu taat mutlak gitu, karena buat aku mereka tuh belum bisa make decision gitu. Jadi aku tuh bukan tipe yang ngasih milih kamu mau pakai baju yang mana nih kalau untuk anak kecil banget ya, merah atau biru gitu. Itu aku lebih kayak pilihin ke mereka gitu ya. Jadi mereka ya belajar untuk makan apa yang ada di meja makan gitu kan, untuk apa yang kita sediakan gitu. Nah tapi seiring berjalan waktu anak nggak bisa seperti itu ya kan. Jadi ketika usianya udah lebih besar, mungkin masuk ke usia SD, mungkin jam itu bergeser gitu. Jadi yang tadi otoritas mutlak, aku geser dikit gitu ya. Udah mulai mungkin di jam 7 pagi gitu kan, mulai miring gitu ya. Semakin besar lagi SMP, makin miring lagi. Sampai at some point gitu ketika mereka dewasa, usia mungkin di atas 18 tahun kan dewasa ya. Karena one day mereka itu akan lepas dari orang tua, bener kan? Dan membentuk keluarga sendiri. Nah gimana nanti mulai di jam 3 sore gitu kebayangnya, jadi flat nih. Equal. Betul, jadi kita nggak bisa lagi menerapkan yang kayak apa sih istilahnya orang, lu harus ikutin maunya orang tua gitu kan. Udah mulai nggak bisa, posisinya itu udah menjadi temen kalau menurut aku ya kan, karena ketika anak mulai masuk teenager, usia-usia puber itu kan udah beda lagi dengan kita handle anak yang mungkin balita, benar kan. Jadi aku lebih dari situnya sih, gimana berusaha menjadi terapkan disiplin ke orang anak, tapi juga mereka bisa menganggap kita tuh temannya, sehingga mereka juga itu bisa menyatakan perasaan mereka gitu, bukan cuma dijudge ataupun sebaliknya gitu. Kalau kita terlalu gentle pun ya nanti ada juga some point yang anak-anak tuh mungkin kelepasan nih, ya kan, mungkin mereka nggak bermaksud gitu, tapi ya itu gimana itu yang nggak mudah menurut aku ya, sisi tegasnya orang tua maupun sisi kita memvalidasi perasaan mereka. Benar. Proses belajar terus. Pertama kali loh aku dengar analogi jam. Oh, Aku senyum tadi, wow belajar baru. Ini pun juga aku juga belajar sih dari beberapa ahli-ahli parenting gitu ya, yang maksudnya ikut beberapa seminar parenting gitu kan. Aku dengar beberapa kali dan setelah mendengar beberapa speaker tuh mereka bilang seperti itu, which is make sense sih. Karena seringkali challenge tiap fase anak itu challenge-nya beda-beda. Tiap kan, season betul beda. kan? Kita ribetnya mungkin masih urusan bekal, urusan PR, ulangan gitu. Ketika teenager masalah hidupnya kan beda kan. Dan kita menjadi parents itu nggak ada expirednya, nggak ada akhirnya. Ketika anak-anak kita menjadi keluarga sendiri pun tetap kita orang tua mereka, betul. ya kan. Tapi gimana relasi tadi itu, gimana kita mungkin nggak bisa lagi ikut campur urusan keluarga mereka kalau nanti. Jadi itu yang menurut aku itu fase panjang prosesnya gitu, belajarnya. Dan satu lagi aku belajar juga itu adalah yang terpenting adalah sebenarnya relasi. Gimana apapun itu ya yang kita ambil, cara mendidik anak, pola mendidik, gimana kita tetap harus bisa menjaga relasi anak ini merasa feeling safe, tapi juga dia bisa menghormati kita sebagai orang tuanya. Betul banget. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin kita takut sebagai orang tua? Ada nggak sih ketakutan-ketakutan? Kalau tadi kan Deb bilang kan menjaga relasi, jujur itu ketakutan aku sih. Ketakutan aku adalah ketika nanti di masa depan aku dan anakku relasiku nggak gitu bagus. Nah itu takut sih aku, gitu, karena aku melihat aku tuh pengen punya anak yang merasa feel safe, feel dekat juga gitu, nggak cuma sekarang pas mereka masih kecil ya, tapi juga dalam perjalanan mereka tumbuh besar, SMP, SMA, mungkin nanti mereka juga berkeluarga, mungkin kita nggak ikut campur gitu. Cuma menurut aku pengen dong kalau misalnya mereka tuh butuh tempat untuk cerita, mereka bisa cerita, Cari kita. iya cari kita gitu. Nah itu ketakutan aku. Kalau ketakutan Dep apa nih? Iya, itu betul sih. Gimana kita juga jangan sampai, karena kan kalau aku pun dibesarkan orang tua yang apa sih istilahnya, kalau sekarang kan gentle parenting. Kalau dulu kan nggak ada ya gentle parenting ya. Intinya Setahu aku sih nggak ada ya. papaku tuh keras banget gitu kan. Jadi kalau papaku udah say A, aku udah nggak bisa bergeming lah intinya gitu kan. Dan itu ada plus minus tentunya. Nah itu gimana aku juga ngerasa anak sekarang nggak bisa digituin, ya kan, selain relasi itu. Tapi selain itu ketakutan terbesar sebenarnya ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Betul ya, anak-anak masih di rumah, masih usia-usia gini kita masih bisa kendalikan dalam tanda petik. Kita bisa atur mereka, lesnya mulai dari asupannya kita bisa jamin gitu. Tapi ada satu poin yang di depan nanti gitu ya, kita nggak bisa kendalikan lagi. Apalagi misalnya ketika kita kirimkan anak mungkin kuliah di luar negeri, ya kan. If something happen, ya misalnya ke Amerika, kita kan nggak bisa langsung pindah ke sana, bener nggak? Yeah. Dia sakit atau apa namanya kan, ibu ke anak gimana ya. Nah itu ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol kan. Nah itu yang ketakutan aku sih, gimana menyerahkan itu gitu. Kalau ya they will be fine gitu, karena itu yang perasaan mungkin nggak mudah, ya kan. Dan juga salah satu yang mungkin ketakutan aku adalah ya itu tadi, mungkin kita bisa garansi selama kita masih ada, masih sehat, kita bisa memberikan yang terbaik. Tapi balik lagi ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan, Betul. ya kan. Nggak usah
panjang, maksudnya nggak usah terlalu jauh deh. Kalau kita sakit aja deh, berasa nggak sih kalau ibu Iya. sakit, waduh rumah tangga, ya kan yang tadi itu baru sakit gitu. Gimana kalau sampai ada hal-hal yang kita nggak bisa Iya. kontrol, itu happens gitu. Gimana sih memastikan ini anak-anak tetap ya semuanya bisa baik gitu. Itu sih ketakutan terbesar ya. Betul banget. Nah, aku lanjutin yang dia punya tuh. Jadi tadi kalian udah bicara tentang emosional ya, keeping relationship. Nanti suatu hari mereka udah besar, udah jauh gitu kan, mereka bisa jaga diri, tetap mau spend time sama kita. Ya mungkin karena anakku udah hampir 10 ya, jadi udah 10 tahun, hampir 10 tahun mendalami nih, nerapin kan selain consulting ke orang tua kan, aku sendiri juga harus parenting di rumah kan. Yes. Malah dulu full time dulu di rumah, untuk pastikan waktu early childhood, waktu anak usia dini tuh 0 sampai 5, aku full di rumah. Jadi kalau tentang tadi ngomongin segi emosional atau physical, itu aku udah merasa okay, I'm a safe parent. Tapi yang sekarang untuk aku, kalau kamu tanya takut, yang menurut aku belum secure banget itu adalah di financials. Ya kan, tadi Deb sempat udah mention tuh kalau misalnya kita itu kan ya hidup namanya manusia, Betul. nggak bahkan sempurna dan banyak hal di luar kendali kita. Nah, umur tuh yang bikin aku deg-degan kan, umur itu hanya di Kita tangan tahu, betul. Tuhan. Ya, Kita tidak ada yang tahu. Dan jadi kalau misalnya aku udah merasa lumayan pede nih, confident, fondasi emosional anak-anakku aman, fondasi dari physical safety mereka aman, tapi financial safety yang itu masih belum bilioner, jadi belum bisa bilang siap gitu ya, siap kapanpun pergi itu belum. Jadi itu yang bikin deg-degan. Jadi maksudnya sekarang sedang perjuangan untuk financial safety, karena ini kalau ini dari papaku ya. Papaku galak juga. Dia itu selalu bilang kita tambah turun tuh masa generasi gitu kan. Kalau dulu aku harus lebih baik dari papa, berarti anakku harus lebih baik daripada aku. Tapi maksudnya bukan tuntutan lebih baiknya, maksudnya kalau aku IQ-nya segini mereka harus lebih tinggi, atau aku income-nya segini dia harus lebih tinggi. Ya sebenarnya harus sih, karena inflasi gitu kan. Kalau nggak lebih tinggi problem. Cuman lebih untuk kita sebagai orang tua bisa menyediakan apa. Jadi kalau dulu misalnya papa bisa menyediakan aku segini gitu kan ke anaknya, Sarah harus bisa menyediakan untuk anaknya lebih. Kalau enggak kan generational decline dong, peot dong kitanya gitu kan. Jadi itulah yang sedang diperjuangkan supaya bisa memberi anak lebih, bahkan dari dulu misalnya papa memberi ke aku gitu kan. Jadi mimpi-mimpinya seperti naik level gitu. Nah jadi itu yang masih lagi diperjuangkan di financial safety. Iya, betul banget. Ya itu juga perjuangan kita semua sih kayaknya ya. Bisa financial safety sampai kita bisa melepas anak. Nah, kita lanjut ke apa sih momen paling berat yang pernah dihadapi nih? Mungkin Sarah dulu nih. Ada nggak momen terberat dalam parenting? Nggak ada sesuatu yang saat ini. Cuman untuk aku tuh mungkin karena aku recovering tiger mom juga, karena dari tiger parenting dulu. Momen berat adalah saat anakku itu mengalami suatu kesulitan atau bahkan lebih dalam lagi penderitaan. Dan di dalam jiwaku tuh kayak lindungi, selamatkan gitu kan. Kan red flag gitu, alarm gitu kan. Kayak pengennya diambil lagi gitu anaknya. Atau ya bahkan kalau ada yang lagi, misalnya namanya anak kecil kan lagi belajar bagaimana jadi manusia yang baik hati dan santun dan cara menjadi teman gitu kan. Misalnya ada yang galakin anakku gitu kan di sekolah sama teman gitu kan. Sini malah marahin. Nah itu kan insting pertama gitu kan. Siapa sini bilang mama gitu. Tapi nggak boleh. Jadi itu tuh, itu masih kelas service lah maksudnya. Jadi harus menahan diri untuk mengajar anak itu bisa kuat mental, ya kan? Karena kan kita kalau ngeliat ke belakang kan kita juga sebagai sekarang udah orang dewasa, kita bisa bilang ya dulu aku problem di sini, masalah di sini, tapi aku bisa lewatin. Sekarang aku lebih kuat. Nah jadi kan aku juga mau anakku begitu dong, nggak manja terus kayak slime menyat gitu, soft gitu kan. Jadi mentalnya kuat kan, harus aku bisa jaga jarak, maksudnya hadir, present, support, tapi tidak boleh menyelamatkan. Sama kayak kalau misalnya ya hal-hal kecil lah, misalnya kita nggak usah ngomong yang berat dulu, mereka di rumah cekcok mulu gitu kan kakak adik. Ya itu gimana caranya nggak aku jadi wasit gitu. Ya udah kamu di sini, kamu di sana gitu kan. Ini ambil segini, ini ambil segitu kan, itu paling gampang. Terus mereka itu kan seperti mencuri kesempatan mereka belajar problem solving atau teamwork atau apalah gitu. Jadi
itu tuh maksudnya diam, tangan taruh di bawah paha gitu kan, mulut ditutup, dan coba maksudnya lebih supporting aja, ajarkan anak gimana cara handle-nya nih kalau kakak begini, atau gimana cara handle-nya kalau kamu digituin sama dede gitu kan ya. Tapi bukan kita yang kasih solusi atau bahkan kita yang marahin anak di sekolah lain atau gimana gitu. Wah, setuju banget sih, setuju banget. Kamu gimana? Ya. Apa yang Kalau berat? kalau aku berusaha sih untuk menerapkan itu ya Sarah ya. Jadi memang aku juga pengen anakku bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Tapi bagi aku sebenarnya yang terberat itu adalah ketika aku tuh harus menyamakan persepsi dengan suami. Karena tuh kalau suami, aku tuh selalu balik lagi ke gaya style parenting dia yang parentingnya turun-temurun lah dari keluarga. Ya, Copy paste. ya copy paste betul. Fotokopi. Ya. Masalahnya yang belajar tuh kan aku, ya kan? Aku yang belajar cari tahu tentang ilmu parenting gitu. Nah, ketika aku share ke suami, nah karena tuh suami suka lupa, ya oke lah dia setuju gitu kan untuk menerapkan gaya parenting yang sama, karena harus sama dong. Karena kalau nggak konsisten kan nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi harus konsisten. Kadang dia suka lupa, aku ingetin lagi gitu. Jadi lama-lama aku tuh jadi merasa anakku bukan cuma 3. Anakku 4 guys. Nambah satu gitu kan, aku ajarin dia juga gitu kan. Iya, jadi ya terberatnya adalah untuk selalu konsistensi untuk menerapkan apa yang kita anggap baik gitu, untuk konsisten dan untuk ya itu sama-sama suami, sama-sama kita bekerja bersama gitu. Kalau Deb gimana? Oke, buat aku ya, namanya kita hidup tuh kan gak selalu rainbow and butterflies kan. Kadang-kadang kan ya namanya ada hidup, ada up and down. Yang paling susah tuh mungkin buat aku tuh gimana kita ketika mungkin lagi ada masalah ya, masalah kehidupan gitu, harus tetap stay strong di depan anak-anak gitu. Itu gak mudah kan kadang-kadang ya, kita enggak semuanya kita bisa ceritakan dulu ke mereka kan. Ya itu satu itu. Yang kedua aku juga setuju sama Sarah gitu. Gimana membiarkan mereka gitu. Kebetulan aku 2 gitu ya. Karakternya agak beda ya kan. Mungkin gimana itu kita berusaha sebagai orang tua kan maunya adil ya. Ya kan, maksudnya nggak pilih-pilih kasih lah gitu. Karena itu, tapi kan dengan 2 karakter berbeda ini mungkin ada seni yang sedikit berbeda. Ya, nah itu juga buat aku nggak mudah tuh gitu ya, challenge juga gimana tetap harus berlaku equal gitu kan dalam waktu dan segala macamnya, tapi juga harus bisa masing-masing karakter ini tepat gitu. Dan bagaimana ketika mereka tadi mengalami challenges gitu ya, nggak cepat-cepat kayak nah sini gitu mami tolongin, tapi kan nggak gitu kan. Gimana mereka tuh juga belajar proses dari setiap challenge yang mereka hadapin gitu, make decision maupun gimana mereka jatuh harus belajar bangkit lagi gitu. Dan contohnya misalnya anak-anakku lagi ikut kompetisi nih, itu kan juga proses gitu kan contohnya kan. Jadi gimana ketika misalnya mereka kalah gitu, nah kita sebagai orang tua gimana gitu kan, apakah kita kayak iya aku kalah sih, kan nggak gitu. Gimana kita harus berusaha juga ngajarin mereka apa yang bisa mereka pelajarin gitu dari kejadian ini gitu kan, lesson learn-nya apa gitu. Tapi ngomong teorinya mudah ya, prakteknya kadang-kadang kan sebagai parents mungkin kita juga ya kok nggak dapet ini atau apa. Nah set ekspektasinya itu yang berusaha terus ditekan untuk gimana sih anak ini boleh belajar lebih baik lagi gitu. Betul banget. Ya setuju banget sih. Belajar banyak banget sih hari ini. Sama-sama belajar. Oke, nah selanjutnya nih, kira-kira apa sih nilai utama dalam hidup yang pengen kita bawa sampai anak itu besar? Nilai-nilai apa nih? Deb dulu mungkin. Oke, kalau aku nilai tentunya dia itu harus bisa nanti one day berdiri di kaki dia sendiri gitu kan. Karena kita sebagai orang tua nggak mendampingi mereka selamanya gitu. Gimana dia bisa mandiri tentunya, bisa belajar bertanggung jawab juga gitu kan sebagai seorang individu ya. Kita ngomong nih ketika anak nanti besar gitu ya, harapan aku gitu kan. Lalu juga aku mau mereka punya value itu stay humble. Di level posisi apapun mereka tuh bisa masuk ke level mungkin yang atas, maupun mereka juga bisa menerima mungkin level yang di bawah mereka gitu kan. Dan juga mereka harus belajar untuk boleh terus berusaha, jatuh boleh bangkit terus berusaha, berusaha, pokoknya intinya harus berusaha lah dalam hidup dan gak berhenti belajar. Itu buat aku value itu yang terpenting anak-anak aku tuh harus bisa kuasain, selain tentunya juga karakter yang baik gitu. Ya setuju banget sih, aku juga pengen banget ya anakku bisa membawa nilai-nilai itu yang nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa terapkan untuk orang-orang. Iya, jadi nggak egosentris gitu. Jadi aku tuh pengen anakku juga nanti ketika sudah dewasa gitu, dia bisa tahu nilai-nilai ya bagaimana memperlakukan orang gitu kan. Terus juga punya juga kayak resilience juga di dalam diri dia. Terus juga dia juga ingat sama asal usul dia juga sih. Aku juga pengen banget dia nggak
apa Besar ya, ibaratnya nggak besar kepala, benar, nggak besar kepala gitu. Dia ingat siapa yang udah membantu dia gitu sih. Kalau Sarah gimana? Apa nih? Aku setuju banget sama semua yang kalian bicarakan. Tapi untuk aku personal nih, ini semua yang kalian ngomongin aku setuju. Kalau aku tarik balik satu step, untuk anak-anakku bisa seperti yang kalian omong juga tadi, itu aku mau anak-anakku itu tahu, satu, mereka itu disayang unconditionally. Jadi mereka itu nggak perlu ngapa-ngapain, mereka sudah disayang as they are. Jadi dari lahir kan, gitu kan, nggak perlu ngapa-ngapain, sudah disayangnya penuh gitu ya. Bukan karena dapat nilai bagus, bukan karena juara kompetisi ya kan, bukan karena selalu nurut 100% di rumah gitu kan, dan selalu ngomong yang mama papa suka gitu. Jadi menurut aku tuh fondasi penting anak itu merasa disayang dan mereka merasa cukup, karena itu nanti jadi seperti apa ya, kayak sumber air, mata airnya gitu loh. Dengan mereka bisa bilang I am loved no matter what, mau bikin salah ya kan, mau kalah kompetisi, mau jatuh bangun di hidup itu, I am enough. Jadi aku selalu disayang, aku tidak perlu achieve something baru disayang. Itu nggak perlu mereka tuh earn love. Karena takutnya nanti di saat-saat rentan masa season tadi kita ngomong kan, kalau misalnya nanti udah remaja atau dewasa, nanti mereka cari validasi tuh dari orang lain, dari pergaulan yang kurang baik gitu kan, dari bahkan hal-hal yang addicting gitu kan. Jadi maksud kalau mereka di sini sudah merasa cukup, aku selalu disayang, aku tuh penuh, jadi kayak mereka nggak perlu cari healthy pengakuan self confidence, ya. iya, nggak perlu cari validasi, dan mereka bisa jadi blessing kan. Dengan orang lain mereka bisa have a good head on their shoulder, mereka itu bisa ingat siapa yang membantu mereka, jadi orang yang berbudi untuk masyarakat dan lain-lain. Jadi itu nilai yang aku ingin mereka itu tertanam di rumah tangga saat masih dini itu. They are enough, they are loved as they are. Dan mereka juga bisa membagikan love-nya mereka juga ya. Iya, jadi kayak mereka nggak Orang empty lain, gitu kan. yes, Jadi instead daripada mereka kayak coba mengisi, mereka malah bisa memberi. Memberikan. Gitu. Betul. Hebat banget ya. Nah, aku mau tanya Sarah dulu nih. Kira-kira ya, pernah gak sih Sarah nih ngerasa bersalah karena belum bisa kasih yang sempurna buat anak? Sempurna. Aku itu recovering perfectionist, jadi pasti dulu tuh sering banget inginnya semua sempurna. Tapi belajar kan bahwa kalau di parenting itu nggak harus sempurna ya. Hanya show up the best way you can, mamas, papas. Nggak harus sempurna ya. Jadi sebisa mungkin aja, bisanya kita spend quality time gitu kan, perjuangan, kasih yang terbaik lah, bukan yang sempurna. Aku nggak suka kata itu. Tapi sering dulu, sekarang sudah lebih tenang karena sudah tahu tidak harus sempurna. Kalau Diap gimana? Sama, setuju sih. Karena menurut aku sempurna itu kan suatu yang sangat-sangat subjektif, tergantung standarnya. Sempurna versi apa nih, bener nggak ya? Sempurna menurut kita bertiga pun beda gitu. Dan balik lagi ya, kita pun pribadi yang tidak sempurna sebagai orang tua. Ya kan, kita dibesarkan dari orang tua yang mungkin juga tidak sempurna seperti itu. Jadi menurut aku tapi sangat wajar ya, apalagi ketika waktu dulu anak pertama kali menjadi parents ya kan, kita mau memberikan yang terbaik labelnya. Tapi definisi yang terbaik itu apa? Dan kalau kita tidak memahami, artinya kita malah bisa frustrated, bener gak? Karena kita tidak mencapai standar yang mungkin kita tadi lihat itu pertama di sosial media dan segala macam gitu. Jadi buat aku sekarang aku melihat point of view-nya itu adalah menjadi parents itu tuh kita proses belajar. Bukan cuman anaknya, tapi gimana juga kita sebagai orang tua tuh sebenarnya proses belajar, ya kan? Dan aku melihat parenting sebenarnya tuh yang belajar tuh orang tuanya. Ding, Ya kan? Benar. Sebenarnya kita orang tuanya yang belajar, yang dibentuk. Jadi bukan cuman anak yang belajar, tapi kita juga belajar gitu, belajar kan. Jadi gimana setiap hari terus belajar gitu. Dan makanya aku juga sangat open gitu kan, ikut-ikut mungkin ketemu orang-orang yang mungkin udah lebih senior, lebih duluan gitu kan, yang anaknya udah lebih besar dari aku gitu. Sering dengar sharing mereka, itu tuh bantu banget bentuk point of view dan nggak merasa clueless dan sendirian. Gitu. Jadi itu penting banget komunitas orang tua yang suportif juga. Kita jadi juga bisa belajar dari orang tua lain gitu kan, mengambil yang positif dari mereka, dan mungkin kesalahan yang mereka lakukan kita udah pernah tahu nih, ketika kita mengalami itu kita udah tahu jangan seperti itu, jangan jatuh di lubang yang sama lah, seperti itu sih. Jadi buat aku parenting itu proses belajar. Betul banget. Kalau kamu gimana sih? Aduh, sering banget ya dulu ngerasa bersalah awal-awal punya anak pertama ya, masih trial and error banget. Jadi pengen kasih yang tadi ya dibilang, pengen kasih yang terbaik, yang sempurna, ya subjektif, apalagi sekarang dengan teknologi yang digital berkembangnya pesat gitu kan. Cuma ya akhirnya merasa ya
kalau misalnya mengejar itu terus, lama-lama juga jadi dampak ke anaknya juga nggak baik gitu. Betul. Jadinya stres sendiri nih di diri aku sendiri gitu kan ya. Nah, aku sih sebenarnya cuma berpikiran yang penting anak-anakku itu merasa wah mamanya ini udah good enough lah. Ya. Gitu. I like that term, good enough. Yes, Good enough. benar. Nah, kalau boleh aku tambahin, benar kayaknya kalau misalnya kayak aku bilang aku recovering perfectionist. Jadi kalau anak nonton aku kayak apapun buat aku tuh nggak cukup gitu kan, salah dikit, gitu kritik ke diri sendiri dan lain-lain, dianya kan ngikut juga. Akan ikut betul. Betul, Modeling betul, sekali betul. anak-anak. Ya, jadi maksudnya kalau kita bisa tenang yang tadi aku bilang dulu sering, sekarang udah membaik karena belajar terus ya kan betul. Dap ya. Benar, parents kita belajar terus, bertumbuh terus. Jadi kalau kitanya bisa tenang di diri sendiri, kitanya bisa tahu, oh I'm doing my best gitu kan. Oh ya, bikin salah nggak apa-apa, bangkit lagi dan lain-lain. Anak jadi ngikut, mereka juga nggak takut salah, mereka juga lebih tenang, aura di rumah tenang. Ya, adem. Adem, ya benar-benar Adem. adem. Iya. Nah, aku mau nanya nih ke Dep nih. Menurut kamu, punya financial security itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua nggak sih? Tentunya ya. Pasti ya. Dua anakku ini kan masih usia relatif masih kecil juga gitu ya, early primary gitu kan. Masih panjang sekali. Ngomong financial itu kan ya relate-nya mereka juga persiapan pendidikan mereka gitu kan, juga kebutuhan mereka sehari-hari gitu kan. Tentunya sih itu krusial banget gitu, salah satu fondasi gitu ya dalam, menurut aku, dalam rumah tangga dan dalam keluarga gitu. Jadi gimana kita pastilah setiap orang tua mau pendidikan yang terbaik buat anaknya, betul nggak sih? Iya. Mau mereka tadi punya start yang lebih baik dari orang tuanya tentunya ya kan. Dan itu kan long term ya. Anak sekolah tuh kan berapa belas tahun, bener gak sih, dari mereka cepat gitu kan sampai mereka sekolah, terus udah gitu belum selesai juga kan. Setelah selesai mereka kuliah pun mungkin masih ada yang mau sekolah lagi. Mereka persiapan berkeluarga sampai kita mengantar mereka mampu untuk membentuk keluarga sendiri gitu ya. Nah itu kan proses yang panjang sekali gitu ya. Dan balik lagi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Hari ini kita bisa sehat, benar nggak? Hari ini kita bisa punya pekerjaan yang sangat luar biasa gitu ya. Salah satu contohnya menurut aku ya pandemi. Ya kan, itu salah satu contoh yang benar-benar sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Itu baru satu gitu ya. Ya ada beberapa hal, sakit kritis gitu kan, usia kita gitu kan. Kita hari ini sehat, besok sakit, itu kita nggak bisa take control gitu. Nah tentunya itu juga bikin aku mikir sih, gimana sih ya kita bisa punya peace of mind mungkin ya dalam mempersiapkan perjalanan finansial keluarga ini. Betul. Ya kan, mulai dari dia kecil gitu kan, urusan beli pampers, beli susu gitu kan, sampai dia mulai bayar uang sekolah, uang les, sampai kuliah, sampai nanti mungkin mereka biaya untuk memulai lagi keluarga gitu kan. Itu kan panjang sekali dan biayanya besar sekali kan. Ya gimana, aku juga berusaha sih gimana kita bisa punya peace of mind, mempersiapkan terbaik mereka selagi kita ada. Tapi walaupun kita mungkin ada something happen, itu semua tetap masih bisa berjalan dengan baik. Itu yang lagi aku menuju ke sana. Ya, betul banget ya. Aku juga merasa banget begitu ya. Jadi tadi setuju banget sih sama yang Dep bilang. Ya kan hidup nggak ada yang tahu ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Ya. Memang kita sebagai orang tua pasti berusaha lah sebaik-baiknya menjaga supaya financial security keluarga ini benar-benar terjaga. Betul. Gitu ya, secure gitu finansial kita gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa atur gitu kan. Hari baik, hari buruk nggak ada di kalender ya. Nggak bisa milih gitu kan. Jadi ya aku rasa memang kita tuh harus mempersiapkan yang lebih lah dari apa yang kita tuh udah pikirin selama ini ya. Mungkin kita harus punya backup plan juga. Kita juga punya safety net juga gitu. Nah kalau misalnya dari Sarah, menurut Sarah gimana nih? Aku setuju juga, pasti tanggung jawab orang tua ya, karena nggak ada anak kan yang minta dilahirkan kan ya. Biasanya kan kita yang mau punya baby. Jadi kalau kita yang mau ya kita dapat anak, kita yang harus asuh, tanggung jawab dan juga menyediakan yang terbaik. Nah tadi tuh yang balik lagi si Dep bilang COVID. Nah itu juga, waduh, kalau aku sangat kena waktu COVID. Maksudnya tadi kan aku ngomong 3 yang emotional safety, physical safety, dan financial safety. Nah menurut aku tuh kalau emotional dan physical tuh lebih di dalam kendali kita, ya kan? Malah bahkan di dalam inner kita punya karakter, jiwa dan lain-lain. Bagaimana kita bisa parenting, memberikan kepada anak. Tapi kalau misalnya financial, nah itu yang di dalam kendali kita yang misalnya cuma segini, tapi segini itu aduh semua di luar kendali kita. Kayak siapa yang tahu COVID itu akan datang. Dan of course knock on wood, tapi siapa tahu sesuatu seperti itu bisa datang lagi, ya kan? Jadi waktu COVID terjadi di rumah tangga aku tuh kita industrinya F&B, food and beverage. Siapa yang nggak kena saat COVID?
gitu. Jadi itulah yang suka bikin deg-degan ya, bahwa kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Udah pernah kejadian juga di masa lalu. Untuk ngomongin securing emergency fund, itu baru emergency. Dia sehari-hari. Tadi ngomongin SD, SMP, SMA, S1, mungkin mau S2, mungkin mau S3 gitu kan. Apalagi kalau mau di luar negeri, wow gitu. Lalu mikirin apa, inflasi dari harga pokok lah, harga formula kayak sampai harga pendidikan gitu kan. Wow. Jadi maksudnya aku sangat setuju itu adalah tanggung jawab orang tua, tapi juga sesuatu yang harus kita sebagai orang tua cari pinter-pinternya ya. Betul. Gimana nih cara the best way untuk dapat perlindungan yang terbaik. Itu actually sebenarnya kenapa aku join A-Life juga gitu loh. Untuk bisa cover yang the financial part-nya. Ya. Setuju banget ya, setuju banget. Pasti itu juga alasan kalian kan? Iya. Justru aku tuh belajar banyak banget sih sebenarnya dari A-Life. Jadi kalau dulu ya mencari-cari tahu sendiri nih. Jujur aku tuh dulu sibuknya tuh nyari kelas itu kelas hubungan relasi sama suami, relasi sama anak gitu kan. Jadi aku merasa masih kurang nih tentang finansialnya. Iya betul. Sisi finansialnya secara sebagai istri ya itu kan juga penting ya, karena kita harus tahu nih ya kan, pengeluaran itu kan mayoritas ya kayak uang sekolah lah, uang les, apa itu kan biasanya ya suami lempar ke istri gitu ya, yang ngatur kita harus kelola gitu. ya. Aku yang ngatur aku gitu. Jadi ya aku harus tahu juga nih ilmu ini, dan join di A-Life itu belajar banyak banget sih. Aku tuh bisa tahu POV dari orang lain juga. Kayak sekarang kita ngobrol kan dari Dev juga dapat banyak ilmu gitu kan. Terus dari finansialnya juga diajarin banyak hal. Setuju juga ya? Setuju banget. Karena balik lagi ya, kadang-kadang kalau finansial itu jarang yang diajarkan di keluarga. Ya nggak sih? Iya loh ya, padahal atau di sekolah ya kan? Iya, atau di sekolah, betul. Padahal daripada maksudnya beberapa mapel yang aku kurang suka gitu, lebih baik diajarin cara bayar pajak gitu kan, cara ya itu nabung, pos-pos keuangan, itu kan lebih penting gitu kan. Krusial tapi jarang diajarkan, benar kan? Gak pernah malah kayaknya sekolah zaman dulu. Di keluarga aku juga ya, orang tua biasa kan, orang tua pagi zaman dulu ya, ya urusan pokoknya anak nggak perlu tahu lah gimana caranya. Iya, malah jangan tanya-tanya. Yang penting belajar bagus gitu kan. Padahal sebenarnya kan mereka tuh perlu tahu juga ya bagaimana mengelola uang ketika mulai dikasih uang saku atau segala macam. Jadi pendidikan finansial keluarga itu juga sangat penting. Selain mempersiapkan juga perlindungan si pencari nafkahnya gitu. Betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ya nggak terasa udah mau selesai. Kira-kira apa sih pesan untuk orang tua yang lagi berusaha yang terbaik untuk anaknya? Nah, siapa nih? Gak mau duluan. Per kita sweet. Kayak kemarin kita. Oke. Apa pesannya? Nah kalau menurut aku sih ya 3 itu ya tadi. Kalau aku balik lagi ke yang tadi aku ngomong, financial safety, emotional safety, and physical safety. Kepada mama, papa semua yang lagi nonton gitu kan, ask yourself, coba tanya ke diri sendiri kalau kita refleksi sebentar, apakah aku sudah menjadi emotionally safe parent, physically safe parent, dan financially safe parent. Ya itu yang harus tiap hari diperkuat ya, setiap aspek, tiap dari kita, termasuk aku pun. Orang suka pikir, teman-temanku suka ngejekin kalau misalnya aku tuh konsultan parenting berarti aku tidak pernah jerit. Hoax ya. Masih loose temper, masih. Jadi maksudnya kita semua kan manusia ya. Jadi itu aja. Dan tadi kita ngomongin tentang COVID atau apa, kita udah berjuang sebisa mungkin pun masih bisa jatuh juga dari hal-hal resiko kehidupan yang di luar kendali kita. Jadi itu sih pesan aku ke orang tua itu, mama, papa, are you already an emotionally safe parent, physically safe parent, and financially safe parent gitu kan? If not, you can come talk to us. Kalau kamu gimana? Kalau aku pesannya untuk orang tua yang lagi berusaha yang terbaik, gak ada orang tua yang sempurna sih, dan jangan salahkan diri kita sendiri ya, karena kita nggak menjadi orang tua yang terbaik buat anak gitu, karena itu biar bagaimanapun akan berpengaruh loh ke psikologi kita, dan secara nggak langsung bisa nular ke anak gitu. Jadi pesan aku untuk orang tua, you are good enough, tetaplah jadi diri kalian sendiri, terus tetaplah berusaha yang terbaik. Tadi lakuin yang Sarah udah bilang juga, emotional safety, terus physical safety sama financial safety juga, sambil terus berpikir bahwa tidak ada orang tua yang sempurna gitu. Yes, perfection hoax. Benar, setuju banget. Nah kalau aku iya balik lagi ya, menjadi orang tua itu proses belajar yang nggak ada berhentinya gitu kan. Forever. Iya,
jangan selalu, don't always compare yourself gitu. Yes. Karena setiap parents, setiap keluarga itu punya perjalanannya sendiri. Ya kan, punya progresnya sendiri, milestone-nya sendiri gitu. Jadi gimana kita terus belajar setiap harinya, belajar mendengarkan anak juga gitu kan, belajar juga terhadap perkembangan zaman, teknologi gitu, berusaha yang terbaik gitu kan. Tapi juga kita perlu memikirkan protect what we the best asset gitu, yaitu diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa belajar mempersiapkan terbaik, juga melindungi diri kita sendiri gitu loh, untuk ya balik lagi ya, memberikan yang terbaik bagi keluarganya gitu. Kira-kira itu aja lah ya. Ya, Udah Tinggal banyak closing banyak statement. banget ya. berat. Nah, itu dia tadi sharing dari LF Partner. Semoga bisa menguatkan, bisa dapat yang baik-baik. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, sama share video ini ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa teman Alive. Bye-bye. Bye.